Saya masuk Fakultas Kehutanan tahun 73 dan menyelesaikan S1 di sini di fakultas. Ya, sekarang saya termasuk orang yang dituakan di Fakultas Kehutanan UGM. Namun ternyata faktanya justru Profesor Naim mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas diterima oleh dirinya dari beberapa rekan sejawat yang lebih junior di fakultas, yaitu dengan menarik-narik Profesor Naim ke dalam pusaran polemik ijazah sarjana UGM Jokowi yang diidentifikasi merupakan ijazah palsu yang divalidasi oleh pihak Rektorat UGM serta Dekanat Fakultas Kehutanan yang notabene mereka adalah para junior dari Profesor Naim. Perlakuan yang tidak pantas tersebut yaitu dengan adanya pemalsuan tanda tangan Profesor Naim yang diterapkan pada pejabat dekan yang melakukan legalisasi salinan ijazah UGM palsu Jokowi, yang mana salinan ijazah tersebut digunakan dalam pencalonan Jokowi untuk menduduki sebuah posisi jabatan publik sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Padahal jelas tercatat bahwa Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada periode 2008 sampai 2012. Jadi sangat mustahil jika pada salinan ijazah UGM Jokowi yang diperoleh dari KPUD Kota Madya Surakarta sebagai syarat pencalonan wali kota pada tahun 2005 dilegalisir oleh Profesor Naim. Saya barusan melakukan analisis juga terhadap dua legalisasi ijazah terakhir, yaitu 2005 dan 2010 yang diperoleh Pak Bonatua kemarin, dengan perbandingan dari tiga ijazah lainnya, yaitu 2012 dari KPU DKI dan 2014 dan 2019. Dari semua ijazah itu hanya 2019 itu yang formatnya benar. Nah, formatnya benar itu dia proporsional, ya panjang lebarnya benar. Yang lain ijazahnya rut atau mengkeret, ya artinya itu tidak benar. Kalau itu harusnya UGM tidak melegalisasi dan harusnya KPU tidak menerima karena ijazahnya berbeda dengan bentuk ijazah yang sebenarnya. Jadi ini membuktikan proses verifikasinya tidak jalan, tidak diverifikasi antara ijazah asli dan ijazah yang dikumpulkan. Dan terlebih-lebih yang dua terakhir 2005 dan 2010, saya tadi beberapa jam yang lalu juga ketemu langsung dengan Pak Bonatua. Sepakat kami bahwa Pak Bonatua akan mengajukan keberatan atau protes, bahkan mengajukan ke KIP, ya, Komisi Informasi Pusat, karena yang diterima itu tidak benar legalisasinya. Satu, legalisasinya tidak berwarna. Itu harus berwarna. Jadi legalisasi yang diterima itu harus cap dan tanda tangannya tanda tangan basah, bukan hanya berupa fotokopi. Kedua, yang paling menarik nih Mas Samar dan semua pemirsa iNews dan juga Pak Ade juga perlu tahu, 2005 dan 2010 itu sama persis. Nggak mungkin, karena beda 5 tahun kok ijazahnya legalisasinya bisa sama persis. Nggak boleh. Jadi harus beda. Meski mungkin legalisasinya hanya sekali, mungkin Pak Jokowi katakanlah atau siapa melegalisasi ijazah itu pada 1 tahun yang sama, katakanlah 2004. Kemudian itu kayak beberapa legalisasi. Nah, digunakan tiap tahun harus beda-beda gitu loh. Bukan terus sama persis. Letak posisi cap, letak posisi tanda tangan, letak posisi legalisasi. Tapi Pak Bonatua harus ada tahun, tanggal, harus ada NIP yang sesuai. Ini makanya ini nggak sesuai. Jadi ini makin membuktikan kalau palsu ijazah itu. Nah, itu kan memang di legalisir itu diatur di undang-undang administrasi pemerintahan pasal 73. Misalnya legalisirnya tidak ada tanggalnya, misalnya begitu. Itu sudah pasti harus arti klarifikasi seperti itu. Oke, baik. Tentunya boleh dibilang diduga melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 73 yang menyebutkan bahwa setiap legalisir itu harus ada salah satunya adalah tanggal. Oke. Nah, ini tidak ada. Di sini tidak ada juga semua, tapi waktu itu kan rejimnya sudah beda. Rejimnya masih tanpa ada aturan. Nah, ini yang sudah ada diatur ya seharusnya dikerjakan. Ya kan? Terus indikasi berikutnya adalah tentang NIP. Nomor induk pegawai ini, ya ini saya dapat dari netizen loh. Jadi ternyata di tahun 2007 itu peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan namanya Peraturan Kepala BKB Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang penomoran baru kepegawaian NIP, ya, nomor induk pegawai dari 8 digit menjadi 18. Oke. Nah, jadi lebih banyak ya? Jadi lebih banyak. Ternyata yang hanya patuh itu baru ini. Yang tahun 2019 ini ada. Itu ada 18 digit. Iya, 18 digit kan. Yang lain itu baru yang lama. Narasi ini bukan sekadar tentang selembar dokumen. Ini adalah tentang kredibilitas negara, tentang kepercayaan.
Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik dari dunia akademis, di mana Profesor Naim, salah satu tokoh senior di Fakultas Kehutanan UGM, dikabarkan merasa keberatan namanya terseret dalam polemik ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Nah, poin yang paling krusial adalah adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Profesor Naim pada legalisir ijazah di tahun 2005. Nah, di mana secara administratif beliau baru menjabat sebagai dekan di 2008 sampai 2012. Ya, secara logika bagaimana mungkin dokumen di tahun 2005 ditandatangani oleh dekan yang baru menjabat di tahun 2008. Nah, teman-teman, ini memicu tanda tanya besar tentang proses verifikasi di KPU. Saat itu, ya, bagaimana menurut kalian, apakah ini kesalahan administrasi atau unsur kesengajaan? Teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar sehingga kita bisa saling bertukar pikiran. Nah, teman-teman, seperti biasa saat ini saya akan membacakan atau mereview bagaimana komentar teman-teman semua tentang cuplikan video tersebut. Ya, dimana dikatakan oleh Asep Harun, saya sangat salut sekali sampai bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Hidup Roy Suryo CS. Ya, Jokowi harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dikatakan oleh Mamam Karmani, luar biasa kejahatan dan kebusukan serta kotornya otak si Jokowi. Ya, mana yang gak bohong, Jokowi semua hidupnya bohong. Ya, dikatakan oleh Usdek Agus Rianto, Jokowi wajib diadili, yang udah pakai ijazah palsu, segera diadili, segera, biar hukum Indonesia nggak ngaco. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Syashum Bahri, sudah jelas-jelas kenapa harus dilindungi lagi dari penegak hukum dan penyelidikan di negara ini. Ya, teman-teman, dikatakan oleh Garudaku, Jokowi tidak pantas dapat penghargaan di negara. Cabut semua fasilitas yang diberikan dan hitung terbalik semua berhartanya selama menjabat pejabat publik dengan ijazah palsunya. Ya, Nepal kan sudah Jokowi, Listio Sigit, Octavia Gajah Mada, secepatnya kepalsuan tanda tangan profesor. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Elizonali, kami mohon sama saudara Jokowi membawa ijazahnya ke pengadilan agar rakyat Indonesia adem, tidak seperti sekarang ini. Terpecah belah sudah hampir 3 tahun. Ya, kalau si Jokowi dihukum, tangannya diikat baru diseret seekor gajah sampai dengan terkelupas semua. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Rung Agribat, kejahatan luar biasa kalau benar rakyat dibohongi. Pendidikan dibohongi, minta 3 periode lagi. Ya, seret tukang tipu rampok uang rakyat dinasti, dia pikir bangsa punya dia sendiri. Ya, secara fisik kaya tidak masalah, tapi saya Haimul yakin batinnya meronta-ronta tidak selesai-selesai. Ya, dikatakan oleh Easi Selko, legalisir ijazah pada tahun 2005 sampai 2010 dekan Fakultas Kehutanan UGM oleh Profesor Naim, padahal beliau jadi dekan di 2008 sampai 2014. Jadi ijazah di 2005 adalah palsu, apalagi legalisir tanpa tanggal. Ya, mantap. Semoga kebohongan dan kedustaan segera lenyap dari bumi pertiwi ini. Ya, selama Kapolrinya nggak diganti, maka penegakan hukum tetap patut dipertanyakan. Harus copot dulu Kapolri. Ya, disampaikan oleh Ketandrok, rakyat hanya menuntut keadilan dunia akhirat yang selama ini ditipu oleh si manusia kaparat. Ya, dikatakan oleh Asta Rahlayamongan, padahal jelas-jelas sudah terbukti ijazah palsu, tapi Jokowi tetap saja bebas berkeliaran bagi debit kemana saja yang dia inginkan, baik itu polisi, hakim, jaksa, tetap membiarkan bebas. Ya,
tuntut saja profesor, para junior yang sudah mencabut tanda tangan profesor yang digunakan untuk penipuan dan kejahatan. Ya, saya hanya untuk mengungkap ijazah palsu aja, dah kebingungan nggak selesai-selesai. Sebenarnya terlalu pintar atau terlalu goblok si para aktor di sini. Ya, dikatakan oleh Itachi Taka, profesor harus menggugat semua yang terlibat. Mereka sudah merusak intuisi UGM dan dunia pendidikan secara umum. Ya, disampaikan oleh Andi Hasan, Jokowi, Ova Emilia, dan Kroni, Jokowi udah pasti terlibat termasuk KPU dalam jabatan GUB dan Presiden sudah saatnya dibui. Ya, kenapa udah jelas ijazah Jokowi palsu, kok belum ditangkap? Jalan satu-satunya Kapolri harus dipecat. Ya, semoga keadilan dan kebenaran bisa terbuka untuk kasus ijazah Jokowi. Kalau benar, palsu, adili Jokowi serta lingkarkan yang selalu lindungi dan koar-koar demi Jokowi. Ya, mestinya Jokowi sudah dari dulu meringkuk di penjara karena dosa dan kejahatan yang sudah banyak. Ya teman-teman, kok dugaannya penegak hukum saat ini karena masuk ke jebakan bendungan Jokowi dengan umpan-umpan yang ditaburkan kepada ternak-ternaknya. Ya teman-teman, disampaikan oleh Rusbianto, Profesor Naim wajib menuntut kepalsuan tanda tangan Bapak Naim untuk membuktikan bahwa Bapak tidak terlibat dalam pemalsuan ijazah. Ya, penegak hukum harus tegas dan segera usut tuntas siapa yang membuat dan siapa yang menggunakan ijazah yang diduga palsu. Ya, dikatakan oleh Silvi ART, Profesor Naim demi kebenaran harus tuntut pelaku dan pengguna kepalsuan tanda tangan Profesor Naim. Ya, disampaikan oleh Tahtari, terbukti palsu proses hukumnya. Wahai penegak hukum, takutkan kepada Allah yang Maha mengetahui atas perbuatanmu, tegakkan hukum dengan adil, tidak pandang bulu. Ya, dimana dikatakan Heru Nomo, pada intinya geng Solo harus bertanggung jawab atas kepalsuan ijazah Jokowi. Demikian juga UGM, KPU, dan Oknum Polda Metro Jaya. Hukum dibikin mainan oleh sang raja. Jika ini tidak diproses, hukum rakyat akan bangkit bergerak menuntut kebenaran dan keadilan. Nah teman-teman, sampai di sini saja ya review komentar dari teman-teman kita atau saudara kita tentang cuplikan yang sudah kita saksikan bersama. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang isu atau cuplikan video yang sangat menarik ini tentang kepalsuan ijazah Jokowi yang melibatkan tanda tangan Profesor Naim di tahun 2005. Nah teman-teman, sampai jumpa di lain video. Salam NKRI, harga mati.